Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di saat ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Dan di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah cinta kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika di saat ini kami boleh diperjumpakan kembali dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Dan di saat ini kami akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini, sehingga kami boleh memperoleh hikmat pengertian. Kami boleh dapat dimampukan untuk memahami dan mengerti maksud dari Tuhan melalui firman di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami di saat ini, karena kami telah siap sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah Kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengasihi aku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu
mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati, terpujilah Tuhan yang oleh kasih-Nya kita boleh lagi diperjumpakan dalam perjumpaan yang bahagia, yang penuh sukacita dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Dan bersyukur kepada Tuhan karena di saat ini kita boleh lagi belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-21 ini adalah salah satu dari banyaknya perikop di dalam Alkitab yang membahas tentang kasih. Dan inti firman Tuhan di dalam perikop ini ialah Allah adalah kasih. Karena itu, semua orang yang lahir sebagai anak-anak Allah, semua orang yang telah mengenal Allah harus mengasihi saudaranya, baik saudara biologisnya, baik saudara seimannya, ataupun saudara sesama ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini, mengapa Rasul Yohanes menekankan bahwa Allah adalah kasih? Apakah jemaat pada saat itu tidak hidup menerapkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka? Ya, demikian. Karena kasih yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu ialah kasih menurut dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat pada saat itu menerapkan kasih berdasarkan kasih dunia. Ada yang mengasihi berdasarkan hasrat seksual, ada yang mengasihi karena hanya ada hubungan kasih antara saudara kandung, saudara biologis, atau saudara yang memiliki hubungan kekeluargaan. Dan ada yang mengasihi karena ada hubungan yang saling menguntungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jarang orang Kristen pada waktu itu mengasihi secara kasih agape. Nah, kasih agape adalah bentuk kasih yang tanpa pamrih. Ini adalah kasih yang tidak tergantung pada kepentingan pribadi atau kondisi tertentu. Kasih yang berfokus pada kepedulian, kasih yang berfokus pada pengorbanan, kasih yang berfokus pada pelayanan, dan tidak menuntut balasan atau tidak menuntut imbalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Rasul Yohanes menekankan bahwa sebagai orang Kristen haruslah memiliki kasih agape. Karena kasih Tuhan adalah cinta kasih yang dinyatakan tanpa pamrih kepada umatnya. Dalam hal ini kasih Allah telah dinyatakan kepada kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dalam hal ini, kasih bukanlah karena kita mengasihi Allah, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi kita umatnya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa kasih itu bukanlah hanya sebuah perkataan saja, seperti aku mengasihimu, tetapi kasih itu harus disertai dengan tindakan, dengan perlakuan, dengan hal yang nyata yang kita lakukan oleh orang yang kita kasihi. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita haruslah hidup saling mengasihi. Karena barang siapa mengasihi Allah, maka ia harus mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam minggu berjalan ini kita dituntun oleh tema mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di saat ini, kita disadarkan kembali bahwa dalam kehidupan kita, di tengah dunia yang Tuhan anugerahkan, kita sadari bahwa seringkali kita tidak dapat mampu untuk melakukan kasih agape itu. Kita tidak dapat mampu untuk mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita seringkali membatasi kasih kita hanya kepada orang tua kita, hanya kepada saudara kita, hanya kepada sahabat, hanya kepada pacar, orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya kepada teman atau orang yang kita anggap baik, maka kita mengasihi dia. Tetapi ketika kita mendapati ada orang yang membenci kita, maka seringkali kita tidak mampu untuk mengasihi mereka. Seringkali ada amarah di dalam diri kita, sehingga kita tidak dapat mampu untuk mengampuni orang lain. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di saat ini, marilah kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah mengenal Allah, yang telah percaya kepada Dia, marilah kita hidup di dalam kasih. Kita mengasihi Allah dan mewujud nyatakan kasih kita kepada Allah dengan kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama dengan bagaimana? Dengan kita menolong, dengan kita melayani, dengan kita tidak memandang berbeda orang tersebut. Dan kita mengasihi dengan tidak pura-pura. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengasihi dengan melayani. Mengasihi dengan tidak membenci, mengasihi tidak mengharapkan balasan. Karena ada cerita yang dimana kalau masuk gereja, kau mau baku pegang tangan, cipika-cipiki. Shalom, selamat hari Minggu, cipika-cipiki, ada senyum, mar di dalam hati yang tidak ada itu sukacita. Di dalam hati ada sedikit kemarahan. Di dalam hati tidak ada kasih yang benar-benar kasih Allah. Untuk itu, marilah kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita wujud nyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21 pembacaan kita dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oleh karena itu,
Sebagai orang Kristen, marilah kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara seiman kita maupun mengasihi saudara sesama ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus memampukan kita, menuntun kita agar dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena atas tuntunan-Mu, atas penyertaan kasih-Mu, sehingga firman telah diberitakan. Di saat ini kami bermohon ya Bapa, biarlah Roh Kudus terus menuntun dan membimbing kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepadamu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi orang percaya yang mampu menyatakan kasih kami terhadap Allah dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berfokus pada Tuhan, sehingga kami dapat mampu melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, inilah syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah layanan di dalam channel YouTube Ria Bukit Kasih di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom, damai di hati,